Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah salat subuh Masjid Ar-Rahman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang luar biasa berharga yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Di dada kita ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengikuti Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam agama yang hanif, agama yang lurus, yaitu agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kesehatan. Semoga kesehatan waktu luang yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini kita dapat menggunakannya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga iman kita, untuk menjaga Islam kita, sehingga iman dan Islamlah yang kemudian mengakhiri hidup kita dan kita kembali kepada Allah dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita dan kita pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita lanjutkan kisah sahabat, sirah sahabat, perjalanan hidup para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dalam kesempatan hari ini kita melanjutkan sahabat yang keempat, yaitu sahabat mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Berbicara tentang Abu Thalib, maka paling tidak kaum muslimin hari ini terbagi menjadi 3 bagian. Ada yang berlebih-lebihan dalam mencintai Ali bin Abi Thalib, ada yang berlebih-lebihan dalam hal membenci Ali bin Abi Thalib, dan tentu yang paling selamat adalah bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam memandang Ali bin Abi Thalib, dan mudah-mudahan kita berada dalam bagian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Syiah adalah golongan, adalah orang-orang yang mengatasnamakan para sahabat Nabi, mengungkapkan cinta mereka kepada Ali bin Abi Thalib, padahal mereka tidak memakai cara para sahabat dalam mencintai ahlu baitin Nabi. Mereka sesungguhnya bukan orang yang memiliki kebersamaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan para sahabat utama Abu Bakar, Umar, Utsman. Mereka sesungguhnya adalah orang-orang Yahudi, adalah orang-orang munafik yang ingin menghancurkan Islam dari dalamnya. Musuh dalam selimut. Bahkan dalam satu analisa sejarah dikatakan bahwa orang-orang Syiah ini adalah orang-orang dari bangsa Persia, agama Majusi yang ingin kemudian membalas dendam atas kekalahan mereka, atas takluknya negara-negara yang dikuasai oleh kekaisaran Persia. Mereka ini kemudian bekerja sama untuk kemudian membuat gerakan inilah yang kemudian disebut dengan Syiah. Karena sesungguhnya pada awal-awalnya memang banyak sekali sahabat yang sangat dekat dengan keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, memberikan perlindungan yang sangat luar biasa kepada mereka. Di antaranya adalah
Bilal bin Rabah, di antaranya adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka ini adalah sahabat-sahabat yang memang dibanding dengan sahabat-sahabat yang lain sangat dekat dengan ahlu baitin Nabi, karena mereka tentu telah mendapatkan pesan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa aku tidak meminta balasan daripada dakwah ini, aku hanya meminta untuk kalian mencintai ahlu bait, untuk mencintai keluargaku sebagaimana kata Nabi SAW, aku mencintai mereka. Dan pesan ini kemudian dilaksanakan betul oleh para sahabat Nabi, tentu dengan cinta yang sewajarnya. Sedangkan Syiah ini adalah golongan yang luar biasa mengungkapkan cinta sampai kemudian cinta berlebihan. Jangankan pada seseorang yang hubungannya jauh, pada hubungan yang dekat saja, suami istri, agama ini Nabi SAW melarang seorang suami, seorang istri mengungkapkan cintanya secara berlebihan. Pernah ada suami istri yang diminta oleh Nabi untuk diceraikan. Jadi suami istri diminta Nabi untuk bercerai karena mereka sudah saling mencintai melebihi. Ya, jadi cintanya sudah seperti cinta seorang hamba kepada Tuhannya. Nah, ini diminta bercerai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini golongan pertama. Sampai hari ini masih ada orang yang sangat-sangat berlebihan dalam mencintai Ali bin Abi Thalib yang kemudian kita sebut dengan Syiah. Nah, disebut dengan Syiah. Memang yang menjadi masalah bagi orang yang mencintai berlebih-lebihan, maka konsekuensinya dia akan membenci yang lain. Ketika Syiah mencintai berlebihan terhadap ahlu baitin Nabi, maka konsekuensinya dia harus membenci yang lain. Dan diantara yang paling dibenci itu adalah sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, diantaranya adalah Abu Bakar, Umar, Aisyah. Aisyah. Kita jarang mendengarkan Utsman. Jarang mendengarkan Utsman karena memang hampir tidak ada permasalahan pribadi antara Utsman dan Ali. Yang dalam sejarah memang ada sering terjadi perbedaan pendapat, itu adalah antara Abu Bakar, Umar dan Ali. Golongan kedua adalah Khawarij. Ini adalah golongan yang sangat-sangat membenci Ali bin Abi Thalib pada masa itu, dan pada masa kita hari ini adalah orang yang tidak menerima perbedaan di tengah-tengah sesama Muslim. Sedikit-sedikit mengkafirkan, sedikit-sedikit membid'ahkan, sedikit-sedikit kemudian menganggap saudaranya itu bukan bagian dari dirinya. Jadi perbedaan tata cara itu sudah disebut sebagai antara muslim dan kafir. Ini bagian daripada orang yang membenci Ali bin Abi Thalib. Yang selamat adalah tentu ahlus sunnah wal jamaah, bahwa Ali bin Abi Thalib apapun yang terjadi padanya, beliau sudah dijamin masuk surga. Ini pendapat daripada ahlus sunnah wal jamaah. Dan tentu membahas orang yang sudah pasti masuk surga, husnudzan, berbaik sangka, ya kemudian yang kita dahulukan. Lebih daripada itu, kita berupaya mengambil pelajaran untuk kita laksanakan di dalam kehidupan kita, memperbaiki jalan-jalan hidup kita yang salah. Hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mari kemudian kita masuk ke dalam nasab atau garis keturunan Ali bin Abi Thalib. Ali dari bapaknya adalah Abu Thalib bin Abdul Muttalib bin Hashim. Sedangkan dari jalur ibu, dari jalur ibu, nama ibunya adalah Fatimah binti Asad binti bin Hashim.
sepupu 2 kali. Jadi Abu Talib dan Fatimah ini masih sepupuan karena ketemu dengan Hashim. Hashim punya 2 anak, punya beberapa anak, diantaranya adalah Abdul Muttalib dan Asad. Abdul Muttalib menurunkan Abu Talib dan Asad menurunkan Fatimah. Mereka berdua kemudian, Abu Talib dan Fatimah kemudian menikah, lahirlah Ali bin Abu Talib. Ali memiliki beberapa orang saudara yang sudah kita cukup kenal, diantaranya adalah Talib. Jadi Abu Talib itu bukan nama asli, nama gelar, diambil dari nama anaknya yaitu Talib. Nama aslinya adalah Abdul Manaf. Abu Talib nama aslinya adalah Abdul Manaf, diambil dari kakeknya, bapaknya Hashim. Abu Talib bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf, diambil dari nama kakeknya. Kita sekarang jarang ya, mengulang nama kakek kita untuk anak cucu kita. Kalau dulu biasa Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad, ulang-ulang gitu saja namanya, nama ayah nama kakek sama, sampai kemudian ahli sejarah Islam memberikan nomor Muhammad 1, Muhammad 2, Muhammad 3. Bahkan beberapa anak-anak sekarang tidak suka dengan nama bapaknya, dengan nama kakeknya, terlalu kuno katanya. Minta dikasih nama yang agak kekinian. Ali bin Abi Thalib adalah anak yang tumbuh di dalam keluarga yang memiliki tugas untuk memberikan makan kepada jamaah haji dan mengurus Ka'bah. Kalau ada orang yang mengurus Masjidil Haram dan mengurus Ka'bah, maka harus mengeluarkan uang pribadi. Walaupun itu adalah kehormatan, misal menjadi takmir, ya kira-kira sekarang takmir lah. Jadi kalau mengurus Masjidil Haram, memberikan makanan, maka bukan diambil dari APBN, bukan diambil dari infak jamaah, tapi dari uang pribadi. Itu dulu. Itu dulu. Sekarang sudah manajemennya sudah rapi, sudah bagus, sudah ada manajemen keuangan. Sehingga Abu Talib ini yang mendapatkan tugas untuk melayani jamaah haji dan memberikan pelayanan, mengurus Ka'bah dan Masjidil Haram. Ini kehabisan uang untuk kemudian mengurus anak-anaknya. Di antara anak yang tidak keurus adalah Ja'far dan Ali. Ini anak-anak bungsu. Kalau anak-anak pertama mungkin masih dapat bagian yang cukup, sementara Ali bin Abi Ali dan Ja'far ini tidak mendapat bagian. Di antara paman daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang seusia dengan Nabi itu adalah Abbas. Ya, Abbas bin Abdul Muttalib itu usianya hampir sama dengan Nabi kita Muhammad SAW, sehingga walaupun mereka paman dan keponakan, mereka ini bagaikan sahabat saja. Sehingga mereka berdua kemudian bertemu, lalu bermusyawarah, ini sepupu dan keponakan kita ini yang tidak keurus oleh bapaknya, karena bapaknya sibuk untuk memberikan pelayanan kepada jamaah haji dan Masjidil Haram dan Ka'bah. Ini apa kontribusi kita? Apa kontribusi kita? Maka Nabi kita Muhammad SAW kemudian mengambil Ali untuk dirawat di rumahnya, sementara Abbas mengambil Ja'far untuk dirawat di rumahnya. Inilah yang menjadi alasan kenapa walaupun Abu Talib tidak masuk ke dalam Islam, tetapi dua anaknya yaitu Ja'far dan Ali mudah masuk Islam atau masuk Islam pada masa-masa awal.
karena mereka memang berada di bawah asuhan, dirawat oleh yang awal-awal masuk Islam, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Abdullah bin Abbas. Kalau Abbas nanti belakangan mengumumkan keislamannya. Abu Talib sudah kita ketahui sampai akhir hidupnya beliau tidak masuk Islam. Sementara ibu daripada Ali bin Abi Thalib yaitu Fatimah binti As'ad bin Hashim ini nanti masuk Islam, bahkan ikut hijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Ketika Ali bin Abi Thalib lahir, Abu Talib sedang tidak ada di tempat. Sedang tidak ada di tempat. Ali lahir, maka langsung diberikan nama oleh ibunya sendiri. Oleh ibunya sendiri, yaitu Fatimah. Nama yang diberikan oleh ibunya adalah nama kakeknya, nama bapaknya Fatimah, yaitu Asad. Di nama pertamanya Ali itu adalah Asad, yang artinya singa. Ketika Abu Talib datang, maka Abu Talib ya tidak terima bahwa nama anaknya diambil dari jalur ibu. Dia pengen nama anaknya ini diambil dari jalur bapak, tapi kedua-duanya tidak menemukan solusi. Nama yang ditawarkan tidak disetujui, maka diambil jalan tengah. Dicari nama yang tidak berkaitan dengan nama siapapun, tetapi dicari nama yang bentuknya adalah doa, bentuknya adalah harapan. Maka diberikanlah nama Ali, Ali yang memiliki kedudukan tinggi. Ali, sejak itulah kemudian beliau dipanggil Ali. Tetapi nama Asad ini diceritakan kepada Ali, sehingga nanti akan datang satu masa ketika Ali bin Abi Thalib dalam satu perang dia memperkenalkan dirinya bahwa saya adalah seorang yang diberikan nama oleh ibu saya, yaitu singa si pemberani. Singa si pemberani. Jadi masih diingat namanya oleh Ali, bahwa dulu namanya adalah Asad. Ali bin Abi Thalib lahir 10 tahun sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi resmi menjadi Rasul itu pada usia 40 tahun, ya, berarti ketika itu usia Ali adalah 10 tahun. Jadi beda 30 tahun dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beberapa nama lain atau nama gelaran daripada Ali, ya, tentu yang paling kita kenal adalah Abu Hasan, nama anak pertama beliau. Nama anak pertama beliau yaitu Hasan, kemudian berikutnya adalah Husain. Walaupun namanya Hasan dan Husain ini tidak kembar. Jangan sampai agak-agak mirip Hasan Husain kemudian disebut dengan kembar. Tetap saja anak pertama adalah Hasan, disebut dengan Abu Hasan. Yang kedua adalah Abu Sibtain. Abu Sibtain, Sibt, cucu. Jadi bapak dari 2 cucu Nabi. Ini agak aneh sebenarnya, karena anaknya Ali itu banyak, ya, termasuk dengan Fatimah sendiri itu anaknya tidak 2, ada beberapa anak-anak beliau, tetapi yang diambil adalah Hasan dan Husain. Nanti mudah-mudahan kita sampai pada bagian ini apa kelebihannya Hasan dan Husain, sehingga kemudian seakan-akan cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya 2 saja, yaitu Hasan dan Husain. Ini menunjukkan kelebihan diantara mereka
di antara mereka berdua. Yang terakhir, beliau juga ada gelar khusus yaitu Abu Turab. Ya, kalau Abu Hasan kita sudah tahu karena anak pertama, kalau Abu Sibtain karena ada dua cucu Nabi yaitu Hasan dan Husain. Sedangkan Abu Turab ini ada kisah yang agak unik. Ya, kisah yang agak unik bahwa suatu saat Nabi ya mengunjungi Fatimah dan Ali agak siang, kemungkinan ba'da zuhur. Ketika sampai ke rumah, dia lihat kok hanya ada Fatimah, tetapi Fatimah wajahnya agak gelap, ya, enggak enak, sedang bersedih. Maka Nabi SAW kemudian berkesimpulan kayaknya Fatimah dan Ali ini sedang ada masalah. Biasanya mereka tidur siang, tidur siang berdua. Jarang Fatimah menunjukkan wajah yang agak-agak muram. Maka Nabi SAW kemudian bertanya dengan pertanyaan yang sangat indah sekali. Ya. Aina ibna ummak, mana anak pamanmu? Tidak ditanya mana suamimu. Karena kalau ditanya mana suamimu, oh ini bahaya. Ya, nanti keluar lagi nih apa namanya? Tapi ditanya mana? Aina ibna ummak, mana anak saudaramu. Jadi Nabi SAW ingin mengingatkan kepada Fatimah bahwa Ali ini bukan hanya suami, tetapi juga adalah anak dari pamanmu, yaitu Abu Thalib. Ya, anak dari pamanmu. Ya, hormatilah dia. Kalau memang ada masalah sebagai masalah suami, maka hormati dia sebagai saudaramu. Kira-kira begitu. Kita ini kalau suami istri, kalau memang sedang ada masalah, maka hormati dia sebagai paling tidak manusia, paling tidak manusia. Jangan sampai kemudian kita memperlakukan sesama manusia seperti memperlakukan binatang. Maka Fatimah kemudian mengatakan, Ali sedang marah kepadaku, lalu dia meninggalkanku tanpa izin, tanpa pamit. Saya juga nggak tahu kemana dia. Nah, inilah yang membuat saya sedih. Maka Nabi SAW kemudian mengatakan, baik kamu diam di rumah, biarkan saya yang mencari. Nah, karena Nabi SAW kemudian nyari kemana-mana, ternyata Ali sedang ada di masjid. Nah, Ali sedang ada di masjid, dan seperti seorang suami yang habis dimarahi istrinya, atau habis marahan sama istrinya, yaitu agak-agak ngambek. Ngambeknya sudah agak mirip anak-anak. Nah, kalau laki-laki ngapain dia baring di pasir dalam masjid. Jadi tidak di tempat-tempat yang ada alasnya, pasir. Lalu kemudian dia kasih pasir ke tubuhnya, ya seperti orang yang lagi ngambek. Lalu dia tidur dalam keadaan tubuhnya penuh dengan pasir. Maka Nabi SAW kemudian datang, dia tarik tangannya Ali, duduk, lalu dia sapu semua debu-debu dari tubuh Ali, lalu kemudian mengatakan, qum ya Abu Turab, ya berdiri wahai Abu Turab. Abu Turab yang laki-laki, banyak debu di bajunya gara-gara sedang ngambek lah. Kira-kira begitu. Nah, Ali bin Abi Thalib mendapatkan gelar yang seperti ini, itu senang sekali. Disebut dengan Abu Turab, bapak tanah, bapak debu. Senang sekali sampai beliau wafat, beliau senantiasa bercerita bahwa salah satu nama saya adalah Abu Turab. Begini ya, kalau orang soleh itu ngasih namanya agak jelek pun kayaknya masih tidak membuat orang emosi. Nah, kita hari ini sedang sibuk, sedang ribut ini. Ya. Ada seorang tokoh yang memberikan gelar yang hari ini cukup memberikan berkah. Karena dapat umroh, dapat ratusan juta. Ya, gara-gara panggilan itu. Ya, wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Tetapi ini gelar Nabi SAW kepada Ali yang
memakai nama yang sebenarnya tidak terlalu baik, ya, Bapak Tanah. Bapak Tanah, tetapi Ali kemudian bangga. Yang saya kemudian pikirkan itu bagaimana mereka mencintai Nabi SAW sampai disebut tanah saja dia nerima sebagai satu kehormatan, sebagai satu kehormatan. Saya menemukan beberapa murid kami yang malu dengan nama pemberian bapaknya, ya, nama pemberian orang tuanya, tidak kemudian percaya diri, ya, tidak kemudian percaya diri. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini tiga kunyah atau tiga panggilan. Mari kita kemudian bercerita tentang istri-istri dan anak-anak Ali. Ya, kita perlu mengatakan istri-istri karena istrinya Ali itu banyak. Istrinya Ali itu banyak. Tentu istri pertama yang paling kita kenal adalah Fatimah. Fatimah, dan kalau kita membaca kitab-kitab tentang dunia cinta di sekeliling Nabi, maka salah satu kisah cinta yang menjadi inspirasi bagi anak muda muslim itu adalah kisah cinta Ali dan Fatimah. Itu kisah cintanya yang luar biasa. Ada satu kitab yang judulnya adalah Cinta Dalam Diam. Cinta Dalam Diam, untuk menggambarkan kisah cinta Ali dan Fatimah. Ya, kita tahu sejak kecil Ali dan Fatimah ini satu rumah. Satu rumah karena Ali dirawat oleh Nabi SAW sejak kecil, dan tentu Fatimah satu rumah. Mereka teman sepermainan, maka sudah ada rasa ketertarikan. Diceritakan dalam kitab tersebut apa yang membuat Ali itu tertarik kepada Fatimah. Ya. Jadi Fatimah itu sangat-sangat dekat dengan ayahnya, sangat-sangat dekat dengan ayahnya. Sampai ketika Nabi SAW pura-pura sakit, kan biasa bapak-bapak begitu kalau sama anak perempuannya. Sedikit-sedikit dia ya ngeluh sakit agar dia anaknya kemudian datang, ya disayanglah, dipeluklah. Ya. Jadi Fatimah itu sangat-sangat melindungi Nabi dari rasa sakit. Bahkan ketika Nabi pura-pura sakit, Fatimah sudah nangis. Nah, yang membuat Ali pertama kali jatuh hati kepada Fatimah itu karena pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diberikan perlakuan yang tidak enak oleh kaum Quraisy. Ditaruh kotoran di atas punggung Nabi ketika Nabi sedang sholat, lalu kemudian turun memenuhi kotoran itu memenuhi kepala beliau. Maka Fatimah datang, seorang wanita, menantang pembesar-pembesar Quraisy yang kemudian mengatakan, kalian berani sama orang yang sedang sholat, kalau berani sama saya. Itu Ali langsung, wih keren ini perempuan, keren ini perempuan. Tetapi Ali tidak berani mengungkapkan cintanya. Kenapa? Sadar diri. Nabi SAW, Khadijah, Fatimah ini adalah keluarga kaya, keluarga kaya, pengusaha. Nabi SAW seorang pengusaha yang kaya raya. Khadijah juga adalah pengusaha yang sangat kaya raya. Sementara Ali dibuang oleh bapaknya, dirawat, dirawat, anak angkat lah kira-kira begitu. Maka dia tidak berani. Nah, masalahnya Fatimah juga jatuh cinta kepada Ali, jatuh cinta kepada Ali. Padahal Ali ini dari sisi wajah tidaklah istimewa. Kalau Fatimah ini putra seorang Nabi SAW yang dikatakan kerupawanan, ketampanan laki-laki itu banyak berkumpul kepada Nabi kita Muhammad SAW. Seandainya Nabi kita itu suka memperlihatkan wajah, maka benar apa yang diucapkan oleh syair, anta syamsun anta badrun.
wajahmu bersinar gitu ya, kuat seperti cahaya matahari dan memberikan keteduhan seperti cahaya rembulan. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Tentu kemudian memiliki seorang istri, Khadijah, yang usianya dikatakan 40 tahun tetapi wajahnya masih wajah 27 tahun. Nah, itu gimana itu? Melahirkan seorang putri. Maka kebayang bagaimana cantiknya seorang Fatimah. Lalu kemudian bisa jatuh cinta kepada Ali. Ya, bisa jatuh cinta kepada Ali. Ini apa yang menyebabkan? Dan inilah sepertinya yang menjadi titik lemah hampir banyak perempuan. Nah, jadi ya memang perempuan banyak melihat wajah, tetapi ada yang perempuan kemudian juga tidak melihat wajah jika laki-laki memiliki ini. Apa itu? Kecerdasan. Jadi kalau wanita ketemu dengan laki-laki cerdas yang tahu banyak, itu biasanya nggak lihat wajah. Nggak lihat wajah. Karenanya para kiai itu nggak lihat wajah. Para kiai, para ulama itu nggak lihat wajah, tetapi istrinya rata-rata ya punya wajah. Punya wajah. Gus Baha mengatakan semua kiai itu istrinya pasti si cantik. Wallahu alam, benar apa tidak. Nah, Fatimah ini jatuh cinta kepada Ali itu karena kecerdasan Ali sejak kecil. Ya, seorang yang suka bertanya kepada Nabi SAW tentang banyak hal. Ya, seorang yang ketika ditanya oleh Nabi SAW langsung bisa menjawab dengan jawaban yang ya sangat menarik. Kita tahu bahwa ada satu pertanyaan dijawab dengan 10 jawaban oleh Ali bin Abi Thalib, dan semua jawaban itu pas, bukan pilihan. Bukan pilihan, tetapi semua jawaban itu kemudian pas. Itulah yang membuat Fatimah jatuh cinta kepada Ali. Tetapi Fatimah tidak berani mengungkapkan cintanya dahulu karena dia adalah seorang wanita. Karenanya kemudian kisah mereka berdua disebut dengan cinta dalam diam. Cinta dalam diam. Ali bin Abi Thalib itu sempat down. Sempat down ketika mendengarkan kabar bahwa Abu Bakar melamar Fatimah. Abu Bakar melamar Fatimah. Dia sempat down. Orang kaya ketemu dengan orang kaya, jadilah itu barang. Ya, ternyata kemudian ya dia bangkit lagi semangatnya ketika dia mendengar bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menolak lamaran Abu Bakar dengan penolakan yang sangat indah. Ya, kata Nabi SAW kepada Abu Bakar, Fatimah masih kecil. Ya, Fatimah masih kecil. Padahal Aisyah ketika dinikahi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jauh lebih kecil. Jauh lebih kecil. Ini artinya alasan yang dibuat-buat. Nabi sudah tahu bahwa Fatimah ini ada yang pengen, tapi tidak ingin melukai sahabatnya dengan mengatakan Fatimah masih kecil. Dan Abu Bakar tentu tidak marah atau tidak apapun. Lalu Ali down lagi, jatuh lagi semangatnya ketika mendengar bahwa setelah Abu Bakar Umar juga datang. Umar juga datang untuk melamar Fatimah. Lalu semangatnya kemudian naik lagi ketika Nabi SAW memberikan jawaban dengan jawaban yang sama bahwa Fatimah masih kecil. Nah, tentu Utsman tidak bisa dijadikan saingan karena Utsman sudah menikah dengan salah satu putri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Ummu Kulsum. Dia sudah menikah sehingga sudah tidak ada saingan, tinggal keberanian. Ya, tinggal keberanian. Untung ada temannya yang motivator, ya agak provokator lah. Ya, agak provokator. Dia datang kepada Ali bin Abi Thalib, dia kemudian mengatakan, kalau kamu tidak ngomong, kalau kamu tidak berbicara sampai kapanpun, ya, cintamu tidak akan diketahui. Ya, cintamu tidak akan diketahui. Ngomonglah, tapi saya ini miskin. Ya, tapi saya ini miskin. Lalu sang provokator itu kemudian mengatakan, apakah ada kata miskin dan kaya di mulut Nabi kita? Apakah ada perbedaan antara miskin dan kaya di hadapan Nabi kita Muhammad SAW? Tidak ada bedanya.
Maka Ali kemudian kena provokasi, ya seperti kita habis training motivasi itu Pak, semangatnya semuanya luar biasa. Dengan semangat 45 dia datang kepada Nabi kita Muhammad SAW. Assalamualaikum. Begitu pintu dibuka, terlihat wajah Nabi, hilang semuanya semangat itu. Jatuh lagi. Ada apa Ali? Diam. Nggak ada sama sekali ngomongan. Diam. Jadi tadi motivasi semuanya sudah disiapkan ketika datang, lalu ketika melihat wajah Nabi semuanya menjadi hilang. Lalu Nabi SAW kemudian tersenyum. Apakah engkau datang untuk melamar Fatimah? Kata Ali, ya saya datang melamar Fatimah. Lalu Nabi SAW kemudian mengatakan, kamu bawa apa? Kamu bawa apa? Ini candaan Nabi SAW. Saya tidak memiliki apapun ya Rasulullah. Maka Nabi SAW kemudian mengatakan, bukankah engkau memiliki baju besi? Baju besi. Iya saya memiliki, tetapi saya tidak bisa disebut laki-laki kalau tidak memiliki baju besi itu lagi. Jadi tanda kelaki-lakian orang Arab itu kalau punya baju besi. Kalau sudah tidak memiliki baju besi, maka tidak boleh disebut sebagai seorang laki-laki. Lah kalau saya menyerahkan baju besi ini, saya disebut apa? Kata Nabi SAW, ya kasih aja Fatimah, nanti kan jadi milikmu juga. Nanti kan jadi milikmu juga. Nah, percakapan ini didengar oleh sahabat Nabi bertiga. Ya, sahabat Nabi bertiga, Abu Bakar, Umar dan Utsman. Mereka kemudian rapat. Abu Bakar, Umar dan Utsman. Caranya gimana? Pokoknya bagaimana caranya kita harus dapat membeli baju itu. Jangan sampai martabat Ali jatuh di hadapan istrinya. Maka dibelilah baju besi itu oleh mereka bertiga. Wallahu a'lam bagaimana caranya tidak disebutkan dalam sejarah. Yang jelas mereka bersepakat untuk membeli. Setelah dibeli ya dengan sekitar 400 dirham, dibeli lalu kemudian dibungkus. Dibungkus lalu ketika resepsi, lalu ketika walimah mereka datang bertiga dengan membawa ya kado. Baju besi itu Pak di apa namanya diberikan, lalu kemudian mereka bertiga mengatakan ini kado kami. Ini kado kami kepada Ali, sehingga Ali menjadi terhormat, tidak menjadikan baju besinya sebagai mahar, ya, tidak sebagai mahar, tetapi baju besi itu dibeli oleh sahabat mereka bertiga, tiga orang sahabat mereka, lalu kemudian dikembalikan sebagai hadiah pernikahan. Inilah kisah mereka, dan sepanjang Ali bin Abi Thalib memperistri Fatimah, hidup mereka selalu berada di dalam kekurangan. Hidup mereka selalu berada di dalam kekurangan. Para sahabat senantiasa memberikan masukan kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk memperhatikan anak-anaknya, untuk memperhatikan Fatimah, untuk memperhatikan Zainab. Tetapi Nabi SAW ketika mendapatkan bagian dari harta rampasan misalnya, maka Nabi SAW mendahulukan orang-orang miskin, mendahulukan selain kemudian anaknya. Dan ini tidak kita ikuti hari ini, ya, jangan diikuti ini. Ini adalah kekhususan Nabi kita Muhammad SAW untuk kemudian mendahulukan umatnya daripada anaknya. Bagi kita sekarang tentu sedekah atau infak yang terbaik itu adalah infak untuk keluarga, ya, adalah infak untuk keluarga, dan itu adalah infak wajib. Jangan sampai anak kita tidak makan padahal kita kemudian masih bisa infak kepada orang lain. Nah, hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara anak-anak Fatimah yang lain selain Hasan dan Husain, ada Ummu Kulsum, ada Muhsin, ada Zainab. Ummu Kulsum memiliki cerita lain, ya, anaknya Ali dari Fatimah, ya, dari Fatimah. Ummu Kulsum ini memiliki cerita karena nanti dia dinikahi oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, sehingga salah satu anak daripada Ali bin Abi Thalib itu adalah istri daripada Umar bin Khattab, sehingga Umar ini adalah mantu
Ali. Sehingga kalau ada yang mengatakan bahwa Umar ini mencaci maki, membenci Ali, bagaimana ceritanya? Masa mertuanya dibenci, anaknya diambil? Enggak masuk akal. Dan pernikahan antara Umar dan Ummu Kulsum ini punya anak tabi'in yang sangat terkenal, yaitu Zaid bin Umar. Nanti ada beberapa riwayat, ya, ada beberapa hukum fikih yang dihasilkan dari salah satu putra Nabi salah satu putra Umar dari cucu Nabi, yaitu Ummu Kulsum. Ummu Kulsum. Sementara ada kisah yang mudah-mudahan kisah ini tidak terkenal, yaitu tentang Al-Muhsin. Al-Muhsin ini salah satu anak Ali dari Fatimah. Ahlus Sunnah wal Jamaah berpendapat bahwa Al-Muhsin ini meninggal pada usia kecil. Sementara Syiah membuat kisah yang agak lain, bahwa Al-Muhsin ini meninggal di dalam kandungan, dan meninggalnya itu karena Umar. Jadi Umar itu marah kepada Ali, menurut orang Syiah marah, maka dia kemudian menggebrak rumahnya Ali, lalu ternyata yang di rumah hanya Fatimah, yang Fatimah itu sedang hamil besar, mengandung Al-Muhsin. Mengandung Al-Muhsin, lalu kemudian didorong keras oleh Umar sampai kemudian patah salah satu tulang rusuk daripada Fatimah, dan itulah yang kemudian menjadi sebab Fatimah melahirkan secara prematur dan kemudian meninggal. Ini kisah yang dibuat-buat oleh Syiah, bahwa saking bencinya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada Ali, maka dia kemudian membunuh salah satu putra pada Al-Muhsin. Maka salah satu nama yang sangat dihormati, yang sangat dikultuskan, disucikan di Syiah itu adalah Muhsin. Muhsin. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada istri Ali, jadi antara istri-istrinya ada yang mengatakan istri Ali sampai beliau wafat 7. Ya, tentu tidak langsung gabung 7 ya, ada yang wafat, ada yang kemudian diceraikan, tetapi jumlah istri Ali itu adalah 7. Jadi Abu Bakar 5 atau 6, Umar 6 atau 7, Utsman juga banyak, Ali juga banyak, tapi ini orang Arab. Nah, ini orang Arab. Kalau masih yang Arab cemas, nggak usah. Ali bin Abi Thalib itu punya istri yang bernama Khawlah binti Ja'far al-Hanafi dari Bani Hanafiyah. Punya anak yang bernama Muhammad. Nanti ada di dalam pemikiran Islam yang disebut dengan Murji'ah. Murji'ah ini disandarkan pemikirannya kepada Muhammad al-Hanafi. Muhammad ini tidak disebutkan nama bapaknya, Muhammad bin Ali, untuk membedakan bahwa Muhammad ini bukan anak Ali dari Fatimah. Jadi selain Hasan Hussein itu tidak disebut bin Ali, tetapi disandarkan kepada ibunya, bukan kepada Ali bin Abi Thalib. Sehingga nanti ada banyak anaknya Ali itu, tetapi tidak bin Abi Thalib, disandarkan kepada ibunya. Ini untuk memberikan penghormatan kepada anak keturunan Nabi Muhammad SAW, yang memang satu-satunya jalur itu berasal dari Ali. Ya, satu-satunya berasal dari jalur Ali, terutama dua cucu Nabi, yaitu Hasan dan Husain. Muhammad ibnu Hanafiyah ini adalah orang yang sangat-sangat tidak menghendaki perpecahan, perselisihan. Selalu beliau menjadi penengah. Nah, di antara yang beliau tengahi adalah Syiah dan Khawarij. Jadi didamaikan. Nah, perdamaian ini lahirlah
pemikiran Islam yang disebut dengan Murji'ah. Disebut dengan Murji'ah, sehingga nanti hati-hati menyangkutkan antara nama Muhammad ibnu Al-Hanafi ini kepada Murji'ah, karena Murji'ah ini dikenal sebagai pemikiran yang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau sempalan atau sesat. Sementara Muhammad ibn Al-Hanafi adalah adalah putra daripada Ali bin Abi Thalib, seorang ulama yang sangat-sangat luar biasa. Mari kita kenalan dengan fisiknya Ali. Ya, kenalan dengan fisiknya Ali bin Abi Thalib. Ini bagaimana fisiknya Ali? Kita sudah sampaikan tadi, Ali ini secara rupa bukan seorang yang istimewa, ya, yang istimewa, tetapi beliau punya keistimewaan yang lain yang tidak dimiliki oleh banyak orang, yaitu ilmunya. Ilmunya, beliau ahli mantik, beliau ahli logika, beliau seorang yang orator yang sangat-sangat luar biasa. Nah, itulah yang membuat Fatimah jatuh cinta kepada beliau. Ali ini secara wajah lebih tua dari usia. Nah, boros. Kenapa? Karena sejak kecil sudah tidak diurus oleh orang tuanya. Biasanya anak-anak yatim itu wajahnya agak lebih cepat dewasa. Kira-kira begitulah. Kalau boros kok agak negatif gitu. Ya, dewasa sebelum waktunya wajah. Nah, itu Ali. Jadi wajahnya walaupun masih muda, tetapi ya sudah dewasanya sudah sangat kelihatan, sehingga ketika beliau sudah usianya sudah disebut dengan usia tua, kelihatan sangat tua sekali. Dalam kitab Syiarul Alamin Nubala, karya Al-Imam Az-Zahabi, diceritakan bahwa beliau itu rambutnya putih, kemudian janggutnya semuanya putih, lalu asla botak di sini, botak sini. Ya, kalau bapak-bapak digambarkan Imam Al-Ghazali, kan ada itu yang nggak tahu saya itu benar apa nggak gambarnya Imam Al-Ghazali, rambutnya panjang, sebahu putih semuanya, kemudian rambutnya hilang, hilang setengah. Kira-kira begitulah penggambaran Ali. Alisnya tebal. Alisnya tebal. Kata anaknya Muhammad ibn Al-Hanafi, aku belum pernah melihat janggut setebal Ali. Jadi janggutnya itu luar biasa lebatnya. Pernah Ali bin Abi Thalib itu nyemir janggutnya dengan warna kuning. Disemir dengan warna kuning, tetapi setelah itu orang-orang merasa aneh karena Ali kelihatan muda. Ketika lebih muda, sehingga orang ketemu, loh kok tumben muda, kira-kira begitu. Akhirnya Ali setelah henna atau setelah semir itu hilang, sudah nggak pakai lagi. Jadi ya si rambut putih Ali itu ya kira-kira kalau tokoh nasional Pak Ganjar lah ya. Orangnya masih muda tapi sudah putih semua. Begitu Ali. Nah, ada perbedaan pendapat lain. Para ahli sejarah mengatakan bahwa Ali itu perutnya besar. Nah, tetapi dalam kitab itu tidak disebut dengan kabir, tapi disebut dengan azimul batan. Nah, ini ada dua pendapat. Apakah perutnya besar atau perutnya six pack? Karena dikatakan azim, jadi perutnya itu keren. Nah, kerennya ini azim itu kan besar juga. Ya, Allah Al-Azim, Allah Maha Besar. Tapi itu kan agung juga. Nah, perut besar itu kan tidak agung toh, Pak. Tidak agung. Sehingga secara mengatakan ya beliau seorang yang sangat kuat di dalam berperang. Ya, mungkin salah satu anunya adalah bahwa perut Ali itu ya proporsional six pack, kira-kira begitu. Dan inilah mungkin yang paling bisa kita terima.
Ali bin Abi Thalib itu kalau berpakaian suka pakai sarung, tidak suka pakai celana. Nah, sarung itu sudah ada sejak dulu. Sukanya memakai sarung dan memakai selendang. Ya, campuran antara apa itu? Orang Pakistan itu yang suka pakai selendang. Ali senangannya kemana-mana memakai selendang. Kulitnya Ali itu agak gelap. Ya, tidak seperti Nabi yang kalau kena matahari kulitnya berubah menjadi merah. Kalau Ali mau kena matahari seperti apapun kulitnya tidak berubah, cenderung hitam. Ini rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Ini nasab dan ciri fisik Ali bin Abi Thalib. Kita sedikit membahas tentang keutamaan, nanti kita sempurnakan pada pertemuan yang lain sampai wafatnya Ali bin Abi Thalib, karena yang perlu kita fahami bahwa wafatnya Ali bin Abi Thalib ini melanjutkan fitnah dari masa Utsman bin Affan. Kita mengambil keutamaan daripada Ali. Yang pertama, bahwa Ali bin Abi Thalib itu adalah orang yang pertama masuk Islam dari jalur anak-anak. Jadi ketika turun wahyu, Ali melihat Nabi SAW dan Khadijah salat, maka Ali kemudian bertanya, ini sisi cerdasnya Ali. Dia bertanya, apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian lakukan? Maka Nabi SAW kemudian mengatakan, kami sedang beribadah menyembah Allah yang satu. Lalu dia bertanya, mengapa tidak menyembah Lata, Uzza dan Manaf? Kata Nabi SAW, karena mereka ada yang mencipta, masa Tuhan ada yang mencipta. Ini cara memahamkan orang yang orang ini sangat baik dalam hal logika. Maka cara menaklukkannya dengan logika-logika sederhana. Mendengarkan itu, maka Ali kemudian mengatakan, saya juga mau ikut. Kata Nabi SAW, baiklah, engkau bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ini cara masuknya Islam. Ali itu dengan logika. Dengan logika yang sangat sederhana. Apa yang kalian lakukan? Kami sedang menyembah Allah. Kenapa tidak menyembah Lata, Uzza dan Manaf? Karena Lata, Uzza dan Manaf itu ada yang menciptakan. Masa Tuhan ada yang menciptakan? Nah, inilah yang baiklah, kalau begitu saya menyembah Tuhan yang engkau sembah. Ini keutamaan Ali. Ya. Perintis itu sekurang apapun dia sangat mulia. Pendiri apapun, seapapun dia tetap mulia. Maka yang mendirikan masjid ini, yang merintis tempat kita ini, bagaimanapun beliau, kita muliakan, karena as-sabiqunal awwalun, yang mendahului kita dalam kebaikan itu memiliki kemuliaan. Ini kemuliaan Ali bin Abi Thalib yang pertama, karena beliau adalah orang pertama dari kalangan anak-anak yang masuk Islam. Setara dari kalangan wanita Khadijah, dari kalangan laki-laki dewasa Abu Bakar, dari kalangan budak dewasa yaitu Zaid bin Haritsah, mawali, budaknya atau pembantunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Ali bin Abi Thalib sejak usia kecil itu tinggal di rumah Nabi, sehingga kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih cepat diserap oleh Ali dibanding sahabat-sahabat yang lain. Jadi dia tangan pertama, info A1. Nah, ini Ali bin Abi Thalib. Ini keutamaan yang sangat-sangat luar biasa dari Ali. Yang berikutnya, selain mendapatkan info A1, jadi ya dia lihat dia adalah murid pertama daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi selain dia mampu melihat, dia juga diajari. Dia pernah tidak ikut perang, yaitu perang Tabuk. Perang Tabuk, protes dia kepada Nabi, kenapa saya tidak boleh ikut perang? Kata Nabi SAW, aku menugaskanmu untuk menjaga kota Madinah. Kata Ali, kalau jaga kota Madinah kapan syahidnya?
Kapan matinya? Nah, ini Ali, seorang yang sangat cerdas, ya tentu pengen mendapatkan posisi yang paling tinggi dalam keberimanan. Kalau di Madinah kapan syahidnya? Sementara Tabuk itu di pinggiran Turki. Nah, di pinggir Turki jauh sekali. Bagaimana syahidnya? Maka Nabi SAW kemudian memberikan logika. Memberikan logika dalam berpikir. Wahai Ali, apakah engkau tidak ingin menjadi Harun bagi Nabi Musa? Engkau ibarat Nabi Harun terhadap Nabi Musa dan saya. Jadi saya ini Nabi Musa, engkau Nabi Harun. Dimainkan logikanya. Dimainkan logikanya. Tapi Nabi SAW kemudian melanjutkan hadisnya, melanjutkan pesannya, hanya saja tidak ada lagi Nabi setelahku. Berarti engkau tidak disebut sebagai Nabi. Nah, ini dipelintir, dipotong hadis ini oleh Syiah. Jadi bagian terakhir ini dipotong oleh Syiah, sehingga Ali itu dianggap juga sebagai Nabi dan Rasul berdasarkan dalil ini. Engkau bagaikan, tidak maukah engkau menjadi Harun bagi Musa? Maksudnya apa? Wahai Nabi, ketika Nabi Musa dipanggil oleh Allah ke Bukit Tursina, maka Nabi Musa menitipkan kaumnya kepada Harun. Nah, saya ini dipanggil oleh Allah, diperintahkan untuk berjihad dalam perang Tabuk. Nah, saya pengen engkau menjadi seperti Nabi Harun bagiku. Nah, baru kemudian Ali mengatakan, wah baguslah kalau begitu. Ya, kalau nggak dapat syahid, ya dapat derajat Nabi. Nah, luar biasa memahamkan orang yang punya logika. Dari sini kemudian kita faham bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara kepada orang itu sesuai dengan bagaimana orang tersebut. Mudah-mudahan ini bisa kita tiru. Kita punya anak di rumah, ya berbicaralah sesuai dengan bagaimana anak kita. Jangan membandingkan anak kita dengan anak orang, ya. Membandingkan anak kita dengan yang lain saja sudah tidak boleh, ya. Dengan sesama dia saudara, apalagi membandingkan anak kita dengan yang lain. Masing-masing anak memiliki keunikan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas bagaimana fitnah-fitnah yang dihadapi oleh Ali bin Abi Thalib yang membawa beliau menemui syahidnya. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga pertemuan kita pada pagi hari ini adalah pertemuan yang mendatangkan keberkahan, diterima sebagai amal ibadah dan dilipat gandakan pahalanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qulubin la yakhsha. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiba. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin.